Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-40 yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kita baca ayatnya sebelum kita membaca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون يا بني إسرائيل وهي بني إسرائيل Uzkuru, ingatlah oleh kalian ni'mati, nikmatku, allati an'amtu, yang telah aku berikan nikmat alaikum atas kalian, wa aufu, dan penuhilah, bi'ahdi, janjiku, ufi, maka aku akan penuhi, bi'ahdikum, janji kalian, wa iyaya, dan hendaknya hanya kepadaku, farhabun, kalian takut. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Bani Israel agar mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Dan Allah juga mengingatkan agar mereka menunaikan janji mereka kepada Allah. Maka Allah akan tunaikan janji Allah kepada mereka. Dan Allah memerintahkan agar mereka takut hanya kepada Allah saja. Mari kita baca mukhtasar tafsirnya. Qauluhu, firman Allah Ta'ala, Ya Bani Israel. Artinya Bani Israel itu siapa? Ya aulada Yaqub. Wahai putra-putra Yaqub. Ya. Bani Israel, Bani anak keturunan Israel itu siapa? Nabi Yaqub. Ya. Nama Nabi Yaqub adalah Israel. Wa makna Israel Abdullah. Israel itu artinya Abdullah kalau dalam terjemahan bahasa Arabnya Abdullah. Israel itu kalau tidak salah bahasa Ibrani ya, kalau tidak salah. Jadi Nabi Yaqub itu nama lainnya dikenal di kalangan Bani Israel disebut Israel. Terkenalnya adalah Israel, artinya hamba Allah. Kalau dalam bahasa Arab Israel itu artinya Abdullah, hamba Allah. Bani Israel berarti anak keturunan Nabi Yaqub. Anak keturunan Nabi Yaqub atau Nabi Israel atau Abdullah namanya. Allah mengingatkan, wahai Bani Israel, wahai anak keturunan Yaqub, Uzkuru, ingatlah oleh kalian, ihfadu, jagalah. Jagalah nikmatku gitu. Wa dzikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani. Mengingat itu adalah dengan hati, wa yakunu bil lisani, dan adalah dengan lisan. Namanya mengingat itu dengan hati dan dengan lisan. Waqila, dan dikatakan, ada yang mengatakan arada bihi syukra. Allah menghendaki dengan kata uzkuru di situ, ingatlah, maksudnya adalah apa? Mengingatkan agar mereka bersyukur. Maksudnya mensyukuri nikmat Allah maksudnya. Ya. Wa dzukira bi lafdzi dzikri, dan syukur itu disebut dengan lafaz zikir, lianna, karena sesungguhnya fi syukri dzikran, karena di dalam syukur itu ada zikir, mengingat.
Karena namanya orang syukur pasti mengingat kenikmatan yang Allah berikan. Wafil kufri dan di dalam wafil kufrannya dan di dalam kufur kepada nikmat, nisyanan itu ada nisyan, lupa dengan nikmat. Jadi kalau orang itu syukur, ya karena ingat akan nikmat Allah. Kalau orang itu kufur terhadap nikmat karena dia lupa akan nikmat Allah. Tidak menyadari nikmat yang dirasakan adalah pemberian Allah. Tapi kalau orang selalu ingat bahwa segala yang dirasakan dalam kenikmatan yang dirasakan itu adalah pemberian Allah, maka itu otomatis dia akan bersyukur. Makanya di dalam syukur itu ada zikir. Di dalam kufur ada nisyan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Orang bisa bersyukur akan nikmat Allah karena ingat akan nikmat Allah. Orang kufur terhadap nikmat Allah karena lupa terhadap nikmat Allah. Ya. Qala Al-Hasan, Imam Al-Hasan berkata, dzikrun ni'mati syukruha. Mengingat nikmat itu adalah maksudnya mensyukuri nikmat. Jadi bukan hanya sekedar ingat. Sehingga dalam ayat itu Allah memerintahkan mereka ingat nikmat Allah, maksudnya agar mensyukurinya. Ni'mati, nikmatku. Ai ni'ami, maksudnya nikmatku. Nikmati lafaz yang mufrad itu bermakna jama'. Karena lafaz yang mufrad mudhaf itu terkadang dalam bahasa Arab bermakna jama'. Ni'ami, nikmatku, bukan hanya satu. Lafdhuha wahidun, lafadznya tunggal, wa maknaha jam'un, ya kan? Lafadznya memang tunggal, ni'mah, itu kan kata tunggal. Tapi maknanya jama', ni'am. Ni'mah mufrad, ni'am jama'. Kenapa? Lafadz mufrad kok maknanya jama'? Karena mudhaf. Lafadz mufrad yang mudhaf, ni'mati, nikmatku. Ya, nikmatku itu maknanya jama'. Makanya lafdzul mufrad mudhaf yufidul umum, kata para ulama usul. Lafadz mufrad yang mudhaf itu maknanya umum, mencakup, berarti bermakna jama'. Allati an'amtu alaikum, yaitu nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Ala ajdadikum wa aslafikum, maksudnya nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kakek-kakek kalian dan pendahulu-pendahulu kalian. Ya. Berarti mengingatkan orang Bani Israel di zaman Rasulullah SAW. Diingatkan akan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak diberikan kepada nenek moyang mereka yang dulu hidup di masa Nabi Musa. Qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, hiyan ni'amul lati khussat biha Banu Israel. Kata Imam Qatadah, nikmat-nikmat itu adalah hiyan ni'amu, yaitu nikmat-nikmat allati yang khussat biha, yang dikhususkan dengan nikmat-nikmat itu Bani Israel. Nikmat khusus yang diberikan kepada Bani Israel yaitu falakul bahri, berupa dibelahnya lautan. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya dari kalangan Bani Israel dikejar Fir'aun, ya, sampai di pinggir pantai, maka Allah belah lautan menjadi jalan. Wa in ja'uhum, dan menyelamatkan dan diselamatkannya mereka min Fir'aun, dan diselamatkannya mereka orang Bani Israel dari Fir'aun bi'ighraqihi, dengan ditenggelamkannya Fir'aun, ya kan? Di kisahnya Nabi Musa dan pengikutnya dari kalangan Bani Israel dikejar Fir'aun sampai mentok di bibir pantai. Mereka tidak bisa lari. Allah beri petunjuk kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya. Itu mukjizat Nabi Musa. Dengan itu Allah belah lautan sehingga menjadi jalan. Ya, Nabi Musa dan Bani Israel menyeberangi, melewati jalan di tengah laut yang terbelah itu sampai daratan seberang. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengejar, ikut masuk. Ketika mereka sampai di tengah, maka Allah tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel di masa Nabi Musa. Nikmat yang besar. Wa tadlilul ghimami au ghamami alaihim fittih, dan diberikan naungan awan kepada mereka fittih, di tengah padang pasir. Ketika mereka ditimpa oleh tersesat di tengah padang pasir, tidak tahu arah, bingung, ya kan? Kepanasan, maka Allah naungi mereka dengan awan. Nah, itu nikmat, ya. Wa inzalil manni wassalwa,
dan diturunkannya man, yaitu makanan sejenis manisan, karena mereka berada di panas di tengah padang pasir, tidak ada makanan, lemes badannya, maka diturunkan dari langit makanan namanya man, yaitu manisan sejenis manisan yang rasanya manis untuk menguatkan tubuh mereka. Wasalwa, dan sejenis daging burung puyuh. Ya. Mereka nggak perlu masak, diturunkan dari langit. Subhanallah. Itu pada zaman Bani Israel. Di masa Nabi Musa. Wa inzalit Taurati, dan diturunkannya kitab Taurat kepada mereka. Fi ni'amin, berada dalam kenikmatan katsiratin yang sangat banyak, la tuhsa, yang tidak bisa dihitung. Diingatkan nikmat-nikmat masa lalu yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka, pendahulu mereka, Bani Israel. Allah berikan keistimewaan itu. Wa qala ghairu, dan selain Imam Qatadah mengatakan, hiya jami'un ni'ami, itu adalah semua nikmat-nikmat allati lillahi azza wa jal, adalah semua nikmat-nikmat milik Allah azza wa jal yang diberikan ala ibadihi, kepada seluruh hambanya, termasuk Bani Israel belakangan, di masa Bani Israel yang hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat yang diberikan kepada Bani Israel dari zaman dulu sampai belakangan yang ada di zamannya Nabi Muhammad SAW. Wa aufu, Allah mengatakan wa aufu bi ahdi, tunaikanlah oleh kalian, biar penuhilah oleh kalian janjiku, bimtisali amri, dengan mengikuti perintahku. Kan mereka sebelumnya berjanji untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala yang termuat di dalam syariat nabi-nabi yang akan datang setelahnya, termasuk syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ufi bi'ahdikum, maka aku akan penuhi janji untuk kalian, bil qabuli, dengan menerima amal mereka, wassawabi, dan memberi pahala. Jadi innamal jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau mereka menunaikan janji mereka di masa lalu, berjanji akan taat kepada Allah, akan beriman dan taat kepada Nabi yang diutus setelahnya. Nabi siapa saja yang diutus Allah membawa syariat pada mereka, mereka sebelumnya sudah berjanji akan beriman dan mengikuti Nabi itu. Ya, itu janjinya. Ya, maka Allah kalau berjanji kepada Bani Israel, kalau mereka memenuhi janji Allah tersebut, mengikuti perintah Allah, maka Allah akan penuhi janjinya, yaitu menerima amal mereka dan memberikan pahala. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian takut. Maksudnya termasuk janjinya mereka adalah hanya takut kepada Allah. Fakhafuni fi naqdil ahdi, ya, maka takutlah kalian kepadaku di dalam membatalkan janji. Ya, tapi faktanya bagaimana orang-orang Bani Israel? Orang-orang Bani Israel setelahnya di masa nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kufur, mengingkari janji. Janjinya mau beriman kepada Nabi yang akan datang setelahnya, yang sudah dikabarkan di dalam Taurat, tapi setelah datang Nabi itu mereka malah mengingkari. Ya, inilah orang-orang Bani Israel. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab.